Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur ahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan tiang pelungguh al-aidin kembali kepada kebaikan fitrah, wal faizin menjadi orang-orang yang berhasil melewati semua ujian dan cobaan di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Wal maqbulin, dan mudah-mudahan amal tiang pelungguh Allah redha, Allah terima, Allah ijabah doa-doa kita, terima amal-amal ibadah kita, dilipat gandakan menjadi sebab keselamatan kita di akhirat kala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tiang muliakan, tiang hormati, tiang cintai, seluruh jamaah Lenek, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, nahdi nahdiyat, muslimin dan muslimat yang disampaikan oleh panitia. Alhamdulillah, sejak pagi telah memenuhi lapangan Lenek ini. Mudah-mudahan pelungguh semuanya tanpa kecuali, keluarga pelungguh semuanya tanpa kecuali, bidadari pelungguh semuanya tanpa kecuali selalu dalam ma'unah ridha Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikabul hajat-hajatnya nggih. Apa-apa yang pelungguh niatkan untuk kebaikan pelungguh, keluarga pelungguh, tetangga pelungguh, sahabat pelungguh, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tiang muliakan, tiang cintai, seluruh pimpinan organisasi NWDI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI, Ibu Dr. Hajjah Siti Rohmi Jalilah, yang sama-sama kita doakan semoga Allah membantu beliau dan seluruh pemerintah daerah, mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah untuk kita semua. Termasuk salah satu pimpinan Muslimat NWDI Ummu Azza Hajah Heri Kalusi Farah Zainul Majdi yang tiang cintai, yang juga tiang cintai, tiang hormati, tiang muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren NWDI Al-Ustadz Haji Muhammad Jamaluddin, Ananda Al-Ustadz Muhammad Rifki Farabi, para tuan guru yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, Tuan Guru Solah Soekarnawadi Husnud Duat, Tuan Guru Abdul Aziz, para masyayikh ma'had, semuanya tiang hormati dan tiang muliakan. Ada Ketua DPW Perindo NTB Al-Ustadz Haji Muhammad Khairul Rizal yang juga tiang hormati. Para pimpinan organisasi, para orang tua tiang, nunas maaf nggih, tiang di atas nggih, nunas maaf. Ada Haji Irzani, pengurus, ketua pengurus NWDI Kota Mataram, dan semua hamba-hamba Allah, kita semua mudah-mudahan kita dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Memang ciri khas di Indonesia Bapak Ibu harus menyebut selapu. Tadi mulai dari ketua panitia, dari MC, belo sebutnya sekek-sekek sebutnya. Masya Allah.
Alham, itu ciri khas Indonesia. Kalau kita hadir di mana-mana, tiang lama tinggal di Mesir yang disebut cuma satu. Misal, pernah tiang saksikan di TV ada acara Maulid, hadir Presiden Husni Mubarak pada waktu itu almarhum. Jadi yang disebutkan, yang sama-sama kita hormati, Fakhamatul Rais, Bapak Presiden Husni Mubarak. Wal haflul karim. Demikian pula semua yang lain. Tidak disebut satu-satu. Tapi kita di Indonesia sebut satu-satu. Alham, ino isi tindihna dengan Indonesia. Alhamdulillah. Belo tersebut sampai begitu selesai, hadirin hadirat, buih waktuna. Alhamdulillah. Ala kulli hal, dek neman tak mau ilmu, paling enggak mau ta'adab. Mau ta'adab. Alham. Kan kata Rasulullah SAW, jadi perintah-perintah agama itu banyak. Kullu ya'malu ala syakilatih, masing-masing melaksanakan perintah agama, tuntunan Rasul, perintah Allah sesuai dengan kemampuannya. Ada yang jadi tuan guru yang mengajar. Ada yang orang kaya nyumbang dengan harta. Ada yang punya jabatan, tunaikan amanah, itu jalannya bersedekah. Tanda tangan untuk kebaikan umat. Ada Pak Camat, kantor Pak Camat. Kita doakan Camat Lenek, mudah-mudahan menjadi camat yang amanah. Ruang untuk menjadi imamun adil adalah bukan dengan di atas mimbar. Kalau imamun adil itu bukan dengan ceramah di atas mimbar saja, tapi dengan tanda tangan sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Memberikan kebijakan yang meringankan umat, memberikan jalan agar umat, agar rakyat bisa melaksanakan kehidupannya dengan baik. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Bahkan bagi yang bukan tuan guru, dekna cukup ilmuna untuk memberikan pengajian misal. Atau bukan orang kaya, tidak cukup hartanya untuk berbagi, hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya saja misal. Atau dia bukan pejabat publik, dia orang-orang biasa saja. Oh, ternyata dalam Islam tidak kurang jalan kebaikan untuk dia. Bahkan kata Nabi, cukup kebaikan itu gambarannya adalah idkhalus surur fi qalbil akharin. Memasukkan rasa senang di hati orang lain. Itu amal soleh. Jadi kalau MC menyebut nama satu-satu, itu maksudnya supaya tamunya senang. Alhamdulillah. Senang tamunya semua disebut? Alhamdulillah. Itu amal soleh. Jadi tidak terlalu sulit menjadi orang yang baik sebenarnya. Tidak harus berbiaya untuk menjadi seorang muslim yang baik. Banyak jalannya. Cukup tidak mengganggu orang. Cukup tidak menyakiti orang. Cukup dengan memasukkan rasa senang di hati orang. Cukup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan cukup dengan saling memaafkan. Alhamdulillah. Itu kesyukuran pertama yang tiang ajak Bapak Ibu, bahwa kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ruang kebaikan yang tidak ada batasnya. Jari ndek tekanggu. Tidak boleh kita sebagai umat Rasul mengatakan, saya tidak bisa berbuat baik. Apa daya? Saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, saya bukan orang berilmu, saya bukan begini begitu. Tidak pantas. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jas. Tetap cari jalan kebaikan yang memberikanmu manfaat untuk kehidupan dunia akhiratmu, wala ta'jas. Dan jangan merasa lemah tidak berdaya. Dengan senyum,
Alhamdulillah. Dengan hadir di pengajian, alhamdulillah. Dengan tidak mengganggu orang, alhamdulillah. Dengan mencari rezeki yang halal, alhamdulillah. Itu semua pintu kebaikan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang Tian cintai. Tabligh akbar. Ini juga khas Indonesia. Di negara Arab, di negara-negara manapun seluruh dunia ada tabligh akbar di negara, kecuali di Indonesia. Hebat? Orang paling cekat dengan Indonesia mina istilah. Tidak ada di mana tabligh akbar. Di Mesir ulama penuh, syekh-syekh penuh, tidak ada istilah tabligh akbar. Paling tinggi muhadharah. Muhadharah itu pengajian. Paling tinggi ihtifal. Ihtifal maulid. Tapi di Indonesia tabligh akbar. Tahu ada tabligh akbar? Tabligh yang besar. Dan tidak pernah kita dengar di Indonesia ini ada namanya tabligh asgor. Tabligh si kode-kode. Harus semuanya akbar. Alhamdulillah. Apa maknanya? Mudah-mudahan ini adalah pengamalan dari pesan Nabi yang Tiang sampaikan, ihris ala ma yamfa'uka. Ini menunjukkan semangat umat Islam di Indonesia untuk selalu mencari, mengkreasi, membuat jalan kebaikan. Supaya kita bisa berkumpul di tempat ini, mengaji, belajar, menambah ilmu kita, mengingatkan diri kita kepada yang baik-baik untuk bisa kita amalkan. Sehingga selesai tabligh akbar ini, kembali kita ke rumah masing-masing, ada yang kita bawa. Maka, setelah tadi Tiang menyampaikan, Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam ini harus bangga bersyukur bahwa jalan kebaikan itu terbuka untuk semua kita. Masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Yang kedua, Tia ingatkan kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari teruskan semangat-semangat kebaikan. Dan yang ketiga, supaya tabligh akbar ini arak dijauh ulik bapak-bapak ibu nggih. Arak dijauh ulik. Karena kata tabligh itu artinya menyampaikan. Diambil dari al-balagh. Al-balagh itu tugas Nabi sebenarnya. In alaika illal balagh. Wahai Muhammad, tugasmu menyampaikan. Begitu Nabi meninggal, maka para pewarisnya punya tugas menyampaikan. Siapa para pewarisnya? Yaitu para ulama. Orang-orang yang kebetulan Allah kasih ilmu, sampaikan. Proses menyampaikan itu namanya tabligh. Dakwah. Yang ingin Tiang sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang sebenarnya sudah kita amalkan. Sudah kita baca. Yang kita sebut dengan bacaan al-baqiyatus salihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang ingin Tiang sampaikan terkait dengan al-baqiyatus salihat? Bapak Ibu, sesuai istilah namanya, sesuai arti dari al-baqiyatus salihat, warisan yang soleh. Itu arti al-baqiyatus salihat. Warisan siapa? Warisan dari para nabi, warisan dari para nabi dan para rasul. Jadi 4
kalimat yang Bapak Ibu hari-hari kita baca, itu warisan dari para nabi dan para rasul. Kenapa 4 kalimat ini Bapak Ibu diwariskan oleh para nabi kepada pengikutnya? Sampai Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewarisinya kepada kita, orang lenek. Dari Nabi kepada orang lenek diwariskan kepada kita. Dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Ulama mengatakan, Bapak Ibu, bahwa dalam 4 kalimat ini ada ilmu dan ada adab. Ada apa? Ada ilmu dan ada adab. Subhanallah. Dalam kata subhanallah itu, kata para ulama, ada ilmu. Apa ilmu dari subhanallah itu? Subhanallah itu memberikan kita pemahaman. Tanzihullah min kulli aibin wa naqsin. Kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan dan aib. Itu ilmu dari subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, subhanallah itu Nabi ajarkan kepada saya khususnya, kata Sayyidina Ali, ketika ada musibah yang menimpa saya. Ketika ada sesuatu yang tidak saya harapkan tapi terjadi, sesuatu yang menyusahkan. Maka Nabi mengajarkan saya untuk mengucapkan subhanallah. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kalau kita sedang dalam keadaan nikmat, hati kita pasti lurus kepada Allah. Denara prasangka apa-apa le atenta, le dasida Allah. Pada saat kita mau rezeki si tepeta misal. Apa si tepeta mau ita atenta pasti bagus. Tapi seringkali ketika ada musibah, ada cobaan, hati kita bisa bergeser. Kenapa Allah menimpakan musibah ini kepada saya? Padahal kan saya rajin sembahyang. Artinya tidak ada artinya dong. Tidak ada manfaatnya saya sholat selama ini. Kok musibah terus yang menimpa saya? Maka pada saat kita mendapatkan cobaan, kata Rasulullah SAW diajarkan kepada Sayyidina Ali, segera ucapkan subhanallah. Supaya apa? Hati kita tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adabnya juga Bapak Ibu. Dengan subhanallah itu maka insya Allah tidak ada di antara kita yang merasa dirinya paling hebat. Tidak ada yang merasa dirinya sebagai orang yang tidak punya aib. Karena begitu kita mensucikan Allah dari segala macam kekurangan, itu artinya kita berikrar bahwa kita manusia ini penuh dengan kekurangan. Paham Bapak Ibu? Sehingga untuk kita arak batur kurang-kurang, ada sesuatu yang kurang pas lek batur, kita tidak akan mudah menghina dia. Kita tidak akan mudah mengumpat dia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita juga penuh kekurangan. Dengan subhanallah, tidak hanya kita memiliki pengetahuan tentang kesucian Allah, tapi juga mengajarkan kita adab kepada Allah dan kepada sesama manusia. Alhamdulillah. Itu yang pertama, subhanallah. Yang kedua apa? Alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? As-sana' bil jamil, alal jamil, ala wajhi ta'zim wal mahabbah. Yang namanya alhamdulillah itu
adalah memuji dengan sebutan yang baik untuk sesuatu yang baik karena landasan kasih sayang dan memuliakan.